Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan serial hadis cara mudah masuk surga bagian 2. Pada kesempatan ini ada sebuah hadis yang akan dibacakan pada kesempatan ini, yang mana hadis ini menjelaskan tentang salah satu penghuni surga yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik qala kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis. Tentu yang dimaksud sini adalah majlis zikir, majlis ilmu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya berbicara, kemudian dihafal oleh para sahabat dan kemudian menjadi tuntunan bagi kita. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda di majlis tersebut, yang mana para sahabat juga hadir, termasuk yang hadir adalah Anas bin Malik. Yatlu' alaikum al-an, akan muncul di hadapanmu, di hadapan kalian sekarang ini, rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki dari ahli surga. Jadi subhanallah, laki-laki tersebut masih hidup, tapi Rasulullah SAW katakan dia sebagai salah satu penghuni surga. Ini adalah nubuat dari Nabi SAW. Rajulun min ahli jannah, seorang laki-laki dari penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansari, kemudian muncul seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Masya Allah, seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Ansar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Madinah. Kemudian mereka ketika para muhajirin, para orang Mekah berhijrah ke kota Yathrib atau Madinatul Munawwarah, mereka menolongnya sehingga disebut dengan Ansar. Ansar itu orang yang menolong. Tantifu lihyatuhu, tantifu berarti berjatuhan. Yang dimaksud berjatuhan di sini adalah air. Lihyatuhu min wadu'ihi, air berjatuhan dari jenggotnya, yang menunjukkan seorang laki-laki ini baru selesai melaksanakan tohara atau berwudu. Qad ta'allaqana alaihi fi yadihi shimal, kemudian memegang sendalnya dengan tangan kirinya. Jadi pada saat muncul di hadapan Nabi dan para sahabat yang sedang bermajlis itu, laki-laki tersebut selesai berwudu, selesai bertohara, sembari menenteng sendalnya di tangan kirinya. Falamma kana al-ghaddu, singkat cerita, ketika hari berikutnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan isi sabda yang sama dengan yang kemarin, sama dengan pembicaraannya kemarin. Jadi majlis Rasulullah dengan para sahabat itu rutin. Pada kesempatan ini, di hari kemarin para sahabat dan Rasulullah SAW bermajlis, hari berikutnya juga bermajlis. Ketika di majlis tersebut, Rasulullah SAW berkata dengan perkataan yang sama, yaitu apa katanya? Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul di hadapan kalian sebentar lagi laki-laki dari penghuni surga. Jadi laki-laki ini belum wafat, belum meninggalkan dunia, ruhnya masih menempel dengan jasadnya, tapi Rasulullah SAW sudah nubuatkan dia menjadi salah seorang penghuni surga. Ketika Rasulullah SAW berkata di hari kedua dengan perkataan yang sama, muncul seorang laki-laki nanti
yang mana laki-laki tersebut adalah penghuni surga. Fatala'a dzalika ar-rajulu mithla al-marratil ula. Muncul pula laki-laki yang sama dengan kondisi yang sama, yaitu setelah selesai berwudu dengan menenteng sendalnya di tangan kirinya. Masya Allah, laki-laki ini istiqamah dalam melaksanakan wudu dan menuju mendekati Rasulullah SAW. Falamma kana yaumul thalis, ketika hari ketiga, qala Nabi SAW mitla maqalatihi aidan. Nabi SAW bersabda sebagaimana sabdanya di hari pertama dan hari kedua. Fatala'a dzalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula. Kemudian laki-laki yang sama muncul dengan keadaan hay'ah yang sama. Setelah berwudu, kemudian melenteng sendalnya. Masya Allah, istiqamah nih sahabat ini. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berdiri kemudian meninggalkan majlis tersebut, tabi'ahu, kemudian mengikuti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti laki-laki tadi. Perihalnya adalah ketika dia merasa penasaran dengan seorang laki-laki tersebut, apa ya amalan, apa gerangan amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga Rasulullah katakan, Rasulullah jamin orang tersebut sebagai ahli surga, sebagai sahabat yang rakus terhadap kebaikan, yang menginginkan tempat terbaik di akhirat nanti. Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tersebut. Ketika mendekati laki-laki tersebut, inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalatha. Sungguhnya aku terjadi sesuatu antara aku dan ayahku. Ayahnya adalah Amr bin As. Terjadi sesuatu antara aku dan ayahku. Fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalatha. Kemudian aku bersumpah tidak kembali ke rumah selama 3 hari. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdiya, jika kamu berkenan, bolehlah aku mengisi waktu atau berdiam di rumahmu. Qala na'am, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya boleh. Masya Allah, laki-laki tersebut 3 hari berturut-turut muncul di hadapan Nabi dalam keadaan suci, kemudian dimintai tolong oleh Abdullah bin Amr bin As, kemudian langsung bilang oke. Iya, ditolongin tanpa bertanya panjang lebar. Qala Anasun, kemudian Anas bin Malik berkata, bercerita, melanjutkan ceritanya, wa kana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilkal layali thalatha. Abdullah itu bercerita kepada Anas, isi ceritanya adalah dia bermalam bersama laki-laki tersebut selama 3 malam. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'a, dan Abdullah bin Amr bin As belum atau sama sekali tidak melihat laki-laki tersebut bangun malam atau qiyamul lail. Ghairu annahu, hanya saja laki-laki tersebut idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi, jika terbangun dia membalikkan badannya di atas tempat tidurnya sambil berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sembari bertakbir Allahu Akbar, hatta yaquma li salatil fajri, hingga menjelang waktu subuh dan dia bangun untuk melaksanakan salat subuh. Qala Abdullah melanjutkan ceritanya kepada Anas bin Malik, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Aku belum pernah mendengar dia bercakap-cakap kecuali yang baik-baik saja. Jadi Masya Allah nih, laki-laki ini selalu bersuci, suka membantu orang tanpa tanya-tanya dulu. Maksudnya adalah ikhlas membantu orang lain. Kemudian ketika terbangun dari tidurnya, dia berzikir, bertakbir, kemudian bangun untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah atau tepat waktu bangun subuhnya. Dan belum pernah didengar oleh Abdullah itu dia bercakap-cakap selain kebaikan.
Masya Allah, keseharian seperti itu dia. Falamma madatit thalathu layalin, ketika selesai 3 malam bermalam di rumahnya laki-laki tersebut Abdullah, ada perasaan dalam dirinya, wakitu an ahqiru amalahu, hampir-hampir saja aku merasa ingin meremehkan amalannya. Karena amalannya biasa saja, tidak bangun malam. Karena amalan yang paling besar bagi seorang muslim itu kan salah satunya adalah bangun malam. Dan yang ingin dilihat oleh Abdullah ini mungkin ketika dia menghidupkan malamnya, mungkin sepanjang malam dia menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan zikir, baca Quran, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak melihat. Abdullah bin Umar tidak melihat hal tersebut, sehingga sempat muncul dalam hatinya ingin meremehkan amalan laki-laki tersebut. Kemudian penasarannya Abdullah tidak bisa tertahankan lagi, maka qultu, Abdullah bercerita, ya Abdullah, sembari memanggil nama orang laki-laki terus, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun, sebenarnya tidak terjadi apa-apa antara aku dan ayahku, wala hajrun, dan kami tidak saling mendiamkan gitu. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirarin, akan tetapi penyebab aku ingin bermalam di rumahmu disebabkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 kali berturut-turut, yang mana isi sabdanya adalah yatlu'u alaikumul ana rajulun, akan muncul di hadapan kalian sebentar lagi seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penduduk surga. Min ahlil jannah. Fatala'ta, ketika beliau bersabda 3 hari berturut-turut dengan isi sabdanya sama, yang muncullah kamu. Fatala'ta anta thalatha mirarin, kemudian engkau muncul 3 hari itu berturut-turut dalam keadaan yang sama, dalam keadaan tahur, suci engkau setelah berwudu. Bahkan air sisa wudu berjatuhan dari jenggotmu. Fa'aradtu an awiya ilaika li'anzura ma 'amaluka fa'aqtadi bi, maka aku tertarik untuk pulang bersamamu, untuk menginap di rumahmu, li'anzura, agar supaya aku bisa melihat, aku bisa menyaksikan ma 'amaluka, apa amalanmu itu. Fa'aqtadi bihi, kemudian aku bisa mencontohnya, aku jadikan sebagai tuntunan kebaikan tersebut. Aku akan mengikutinya, aku akan dawamkan amalan tersebut hingga akhir hayatku, sehingga aku bisa mengikutimu ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam araka ta'malu katsira amalin, akan tapi aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang banyak. Tidak ada amalan-amalan khusus yang membedakan antara aku dan denganmu, antara aku denganmu. Amalanmu sebagaimana amalan-amalan kami juga. Tapi apa yang membuat Nabi SAW bersabda, yatlu alaikumul yaum, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Ada apa dengan gerangan yang kau lakukan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah? Fama alladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau menggapai sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Rasulullah katakan engkau adalah rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Apa gerangan amalan yang kau lakukan, wahai Abdullah? Kemudian laki-laki tersebut berkata, faqala ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada istimewanya kecuali yang kau lihat saja, itu saja amalanku. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada amalan tambahan selain fardu yang aku lakukan, selain nawafil atau rawatib yang aku lakukan. Tidak ada lagi. Qala falamma wallaitu da'ani, berkata si Abdullah bin Amr bin As, falamma wallaitu, ketika aku berpaling untuk pulang, da'ani, dia memanggilku. Laki-laki tadi memanggil Abdullah bin Amr bin As.
Ma huwa illa ma ra'ait, tidak ada amalan kecuali yang engkau lihat, yang engkau saksikan itu. Ghairu anni, hanya saja aku, la ajidu fi nafsi, tidak mendapati dalam jiwaku, dalam diriku, dalam perasaanku, dalam hatiku, dalam sanubariku, li ahadin minal muslimina gisya, kepada seorang dari kalangan muslim itu rasa untuk menipu. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu, dan aku tidak dengki, tidak hasad kepada seorang pun atas apa yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, ada satu amalan yang besar yang dia lakukan. Dia tidak pernah merugikan orang-orang muslim. Dia tidak pernah menghina orang muslim. Dia tidak pernah menyakiti orang muslim baik dengan lisannya ataupun tangannya. Karena itu adalah benar-benar seorang muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seorang muslim yang tidak pernah menyakiti saudaranya, tidak pernah menyakiti sesama muslim, baik dengan lisan ataupun dengan tangannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Sungguhnya tidak beriman, sungguhnya tidak beriman, demi Allah tidak beriman seorang yang tidak aman tetangganya dari kerusakan yang dia timbulkan, dari keburukan yang dia timbulkan. Laki-laki tidak melakukan hal tersebut. Dia adem aja hatinya. Dia ridho terhadap Allah yang Allah berikan kepadanya dan kepada orang muslim lainnya. Dia tidak merasa bahwa dia dirugikan oleh orang muslim. Dan dia tidak pernah hasad, tidak dengki, tidak pernah dia ingin terbetik dalam hatinya atau dalam perasaan dan sanubarinya dia pengen kecelakaan bagi seorang muslim. Tidak pernah terbetik. Tidak pernah terbetik sekalipun hal-hal tersebut dalam hatinya. Yang ada dalam hatinya keridoan terhadap saudara sama muslimnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, saudara, bersaudara. Orang sahabat ini Masya Allah, tidak ada kebencian dalam hatinya untuk orang lain. Tidak ada. Sangat kebetulan sekali dengan momen kita sekarang ini, momen Ramadan. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Bagaimana keadaan kalian, wahai para sahabat Nabi SAW, ketika menemui bulan suci Ramadan? Bagaimanakah cara kalian para sahabat Nabi dalam menyambut bulan Ramadan? Abdullah bin Mas'ud berkata, ma kana ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilali wa fi qalbihi dhurratu haqdin ala akhihil muslim. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani menyambut Ramadan sedangkan dalam hatinya ada kedengkian terhadap sesama muslim. Maknanya apa? Para sahabat pada saat itu menyambut Ramadan dalam keadaan salim, dalam keadaan selamat hatinya dari kebencian, dari kedengkian terhadap sesama muslim. Ridho dia terhadap saudaranya sesama muslim. Bahkan dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis akan dibuka pintu surga dan neraka bagi siapapun yang tidak menyekutukan Allah, kecuali seorang laki-laki dan saudaranya sesama muslim ada syahna. Syahna adalah haqdul muslim ala akhihi
bifadlin lahu lihawa nafsihi. Kedengkian seorang muslim terhadap saudaranya karena sebab kelebihan, fadilah, kemudian dia membencinya dengan hawa nafsunya. Hal tersebut akan menghalangi dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Sahabat tadi telah mendapatkan derajat yang begitu tinggi karena sebab amalan. Amalan itu kalau dilihat dari suatu sisi yang lain itu seakan-akan sangat ringan sekali, karena tidak menuntut kita untuk bergerak, untuk bangun di waktu-waktu tertentu, tidak menuntut kita mengeluarkan biaya, tenaga untuk melaksanakannya, tapi cukup menahan diri, cukup bersabar, tidak melampaui batas, cukup menahan diri dari rasa ingin menjatuhkan sama muslim, rasa ingin mengejek, menggibah dan lain sebagainya. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, mengomentari jawaban dari sahabat tadi, bihadza balagha ma balag, dengan perkara ini, dengan amalan ini, balagha ma balag, dia telah menggapai apa yang sangat sulit untuk digapai. Bahkan dalam riwayat lain dikata, faqala Abdullah, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik. Amalan inilah yang telah mengangkat derajatmu begitu tinggi. Amalan inilah, sebab amalan inilah yang menggapaikan dirimu di derajat yang tinggi, ahli surga. Wahiyallati la nutiqu, dan amalan tersebut kami tidak mampu menjalankannya. Masya Allah, Masya Allah. Ketika kita ikhlas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ridho terhadap keadaan sama muslim, menahan diri dari tidak menyakiti mereka, baik dengan lisan ataupun tangan kita, bahkan hati kita sangat insyirahus sudur, lapang dada terhadap apa yang menimpa kita dari saudara kita sama muslim, maka itu sebuah jalan menuju surga, jalan yang mudah untuk menuju surga. Karena amalan ini tidak menuntut kita untuk mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, tapi hanya cukup diam, hanya cukup menahan diri, hanya cukup tidak memberikan kesempatan terhadap hati untuk mencoba menaruh rasa dengki, hasad, benci dan lain sebagainya kepada sama muslim. Mari ridho, mari senang, mari cintai saudara kita sama muslim, doakan kebaikan untuk mereka. Harapkanlah harapanmu kepada Allah untuk saudaramu kebaikan. Doakanlah dia an dhahril ghaib. Maka para malaikat akan berkata, walaka mithluh, maka untukmu yang semisal dengan doamu kepada saudaramu. Ini adalah jalan yang mudah untuk menggapai surganya. Cukup menahan diri dari tidak berkomentar di sosmed yang menyakiti saudara kita, untuk membuat status, menahan diri untuk membuat status menyinggung secara langsung ataupun tidak langsung pada saudara kita. Tahan, berusaha ridha, berusaha memaafkan. Dan itu akan menjadi jalan yang mudah menuju surga. Demikianlah
serial hadis cara mudah masuk surga, hadis kedua dalam serial ini. Terima kasih banyak. Al-haqqu minallah wal batil minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.